Om Swastiastu, Semeton Istana Channel, selamat datang di Istana Channel. Semeton sebagai umat Hindu dan khususnya orang Bali yang selalu kita disibukkan dengan keinginan mendapatkan rezeki yang banyak dari negeri orang dengan merantau ke luar negeri. Namun terkadang semuanya tidak seindah mimpi dan harapan. Seperti yang menimpa Kadek Eka Saputra ini yang dari Bali bekerja merantau ke Dubai dan akhirnya meninggal dunia. Meskipun meninggal adalah sebuah takdir. Semeton di Istana Channel, sepertinya kita memang harus belajar banyak sebagai generasi muda. Alangkah baiknya jika kita belajar untuk mandiri. Karena di zaman teknologi seperti saat ini, sosial media dan banyaknya mudahnya mengakses informasi tentang bagaimana menjadi seorang wirausaha mandiri meskipun dimulai dari tanpa modal. Semeton, video ini khusus bagi para pemuda yang sedang sibuk mencari pekerjaan. Bahwa di zaman ini sudah saatnya kita membuka mata untuk memulai bisnis diri sendiri meskipun dengan modal kecil dan bahkan tanpa modal. Berikut ini sebuah kisah inspiratif. Seorang yang berasal dari Bali yang dulunya tukang cuci mobil, yang dia pernah tidur di pos sapam selama 2 tahun dan berhasil menjadi miliarder karena ketekunannya dalam bekerja. Dia hanya berada di Bali, tidak pergi ke luar negeri. Omsetnya bahkan mencapai 25 miliar dalam sebulan. Dulu tukang cuci mobil, namanya I Gusti Ngurah Anom. Namanya mungkin tidak familiar bagi Anda, namun bagi Anda yang tahu oleh-oleh Krishna Bali pasti tahu. Kisah inspiratif memang selalu menarik untuk disimak. Kali ini datang dari seorang pengusaha asal Pulau Dewata, Bali. Ia adalah I Gusti Ngurah Anom yang akrab disapa Aji Krishna. Aji Krishna kini telah sukses menjadi pengusaha konveksi sekaligus pemilik oleh-oleh Krishna Bali. Meski kini telah sukses, siapa sangka dulu Aji Krishna sempat bekerja sebagai tukang cuci mobil. Inilah kisah selengkapnya untuk Semeton. Melalui unggahan channel YouTube Hotman Paris, terdapat kisah inspiratif dari seorang pengusaha bernama I Gusti Ngurah Anom atau yang akrab disapa Aji Krishna. Sebelum sukses seperti sekarang, Aji Krishna sempat bekerja sebagai tukang cuci mobil. Ia merantau ke daerah Denpasar dan sempat menjadi tukang cuci mobil. Pertama kali saya kerja di sana atas inisiatif saya sebagai tukang cuci mobil. Hari pertama mobil yang saya cuci adalah mobil plat DK, kata Aji Krishna. Ternyata saat bekerja sebagai tukang cuci mobil, Aji Krishna sempat tidur di pos security selama 2 tahun. Saya nggak tahu waktu itu, pokoknya saya dapat izin tinggal di sana. Saya tinggal di pos security selama 2 tahun dengan beralaskan bantal batako, kata Aji Krishna. Hari pertama mobil yang saya cuci plat DK, ternyata mobil plat DK identik milik orang Bali. Ternyata itu mobil pemilik hotel tersebut, lanjutnya. Pertama saya bilang, "Om, saya yang cuci mobilnya." Saya ditawari kerja sama yang punya hotel, saya tolak. Saya bilang, "Terima kasih Om. Saya sudah diajak kerja di sini. Tapi mohon maaf, izinkan saya numpang di pos security ini dan saya janji membersihkan halaman Bapak, halaman parkir, kebun dan mobil Bapak setiap hari. Tapi izinkan saya tinggal di pos security ini," terangnya. Pertama saya menginjakkan kaki di Denpasar, saya udah dapat tempat tinggal dan makan. Itu udah bagi saya sangat bersyukur, pungkasnya. Penghasilan Aji Krishna dari mencuci mobil kala itu ternyata cukup banyak, bahkan ia sempat bisa membeli sepeda motor. Hari kedua karena mobil yang saya cuci mobil plat DK. Hari kedua mobil yang saya cuci di luar plat DK, otomatis pemiliknya orang luar kota, plat B, plat L, plat D, kata Aji Krishna. Begitu saya habis cuci mobil, saya bangun, saya nyamperin yang punya mobil. Saya bilang, "Om, saya yang cuci mobilnya," lanjutnya. Ternyata penghasilan saya dari kedua dan selanjutnya penghasilan saya rupiah 2.000 sampai 5.000 per hari. Sedangkan saya waktu itu saya ke kampung, uang saku yang diberikan orang tua 100 rupiah, terangnya.
Setelah 2 tahun saya bisa menyisihkan tabungan senilai 150.000. Uang 150.000 saya belikan motor Honda 70 pungkasnya. Setelah bekerja sebagai tukang cuci mobil, Aji Krishna kemudian bekerja di konveksi. Berkat ketekunannya, ia dipercaya oleh atasan meski baru bekerja selama 6 bulan. Karena saya tinggal di rumah, satu bos, satu owner, satu perusahaan di sana. Jadi otomatis waktu di atas 6 jam. Setelah istirahat saya gunakan untuk belajar menjahit, motong, dan sablon, kata Aji Krishna. Selama saya kerja di sana, saya dipercaya Pak Sidarta, pemilik konveksi, yang tadinya saya pegawai serabutan. Dalam waktu 6 bulan saya bisa motong, nyablon, menjahit selanjutnya. Setelah memiliki bekal yang cukup di tahun 1994, Aji Krishna kemudian mendirikan usaha konveksi sendiri. Kemudian tahun 94 mulai mendirikan konveksi sendiri, ungkapnya. Sekarang konveksi lagi bagus-bagusnya imbuhnya. Setelah sukses dengan bisnis konveksi, Aji Krishna juga membuka bisnis oleh-oleh Krishna Khas Bali. Tahun 2001, perkembangan konveksi semakin bagus. 2006 paling ramai konveksi saya. Akhirnya barulah membuka Krishna oleh-oleh yang pertama, kata Aji Krishna. Omsetnya sampai 25 miliar per bulan. Ditanya omset oleh Hotman Paris, Aji Krishna pun memberikan jawabannya. Ia mengumpulkan jika sedang ramai omset bisnis oleh-oleh bisa mencapai 25 miliar per bulan. Kalau nggak salah di Bali ada 5 outlet, omset hari bisa 18 miliar sebulan. Kalau ramai weekend 20-25 miliar, ungkapnya. Semoga di Sana Channel, inilah salah satu sebuah cerita yang sangat mengagumkan. Sosoknya yang sederhana, namun kini menjadi seorang miliarder dari yang awalnya hanya berpenghasilan Rp2.000. Semoga semua tuan pemuda pada saat ini bisa untuk membuka wawasan untuk belajar menjalani hidup dan belajar untuk mandiri dalam usaha. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi 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 Om.